Terjemahan Alkitab bahasa Arab sudah ada sejak abad 1-2 Masehi. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Terjemahan Alkitab bahasa Arab sudah ada sejak abad 1-2 Masehi. Apakah Anda mukalaf yang menjadi orang paling rendah mendapat informasi bahwa terjemahan Alkitab bahasa Arab sudah ada sejak abad 1-2 Masehi? Apakah Anda juga mukalaf paling tidak rasional? Minta bukti mana itu wujudnya Alkitab bahasa Arab yang terjemahan itu. Sekarang abad 21 ndul. Ya, Alkitab terjemahan dalam bahasa Arab ada sejak abad 1-2. Sekarang abad 21. Apa kamu nggak mikir? Bukti tertulis di Alkitab. Kisah pasal 2 ayat 11 sudah ada orang Kristen Arab yang tobat dan dibaptis. Bagian dari 3.000 orang yang dibaptis itu. Nomor 2, Galatia 1 ayat 17. Paulus memberitakan Injil. Injil itu artinya Yesus ya. Yesus Kristus di Damsyik selama 3 tahun antara tahun 33 sampai 36 Masehi. Itu Damsyik adalah Arab bagian barat. Nomor 3, 2 Korintus 12 ayat 2 dan 3. Paulus memberitakan Injil. Injil itu artinya Yesus yang sudah roh, sudah Kristus, sudah Allah ya. Di daerah Korintus. Korintus itu Arab Timur selama 14 tahun dari tahun 36 sampai 50 Masehi. Jadi total Paulus memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang sudah Kristus, sudah roh, sudah Allah selama 17 tahun di Arab Barat maupun Arab Timur. Nomor 4, Septuaginta. Para rasul waktu itu masih hidup, melakukan alih bahasa. Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa Aramaik dirubah menjadi bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Maka pada tahun Septua artinya 7 dan Ginta artinya puluh Masehi, Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dan Perjanjian Baru berbahasa Yunani go to internasional pada tahun 70 Masehi itu. Alkitab yang sudah go to internasional 100% sudah pasti diterjemahkan ke setidaknya negara-negara sekitar Israel, yaitu Arab, Eropa, dan Afrika. Maka 100% benar sudah ada terjemahan Alkitab bahasa Arab abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Demikian ndul. Shalom, Pendeta Tan Hoi Nai. Jadi dari ayat Alkitab sudah completely enough, sangat komplit menjelaskan bahwa pada abad pertama, pada waktu rasul-rasul masih hidup, rasul-rasul membuat Alkitab itu go internasional dengan bahasa Yunani Perjanjian Baru dan Ibrani Perjanjian Lama. Lalu sebagai Alkitab yang sudah go internasional, maka diterjemahkan di dalam setidaknya ya negara-negara sekitar Israel, yaitu Arab tentu saja, Eropa, dan sebagian Afrika. Belum nyampe Indonesia kayaknya belum. Waktu itu tahun 70 Masehi kan ya, komunikasi juga belum ketemu telepon, sepertinya telepon belum ada sepertinya ya. Masih sangat minim komunikasi. Jadi Alkitab pernah go internasional tahun 70 Masehi. Ndul, kamu tahu nggak Ndul? 70 Masehi itu masih abad pertama, rasul-rasul masih hidup. Berarti sudah ada Pak ya terjemahan bahasa-bahasa Arab dari Alkitab ada, tetapi belum sesempurna sekarang. Lalu kamu ndul ya menuntut ini yang nggak rasional. Contohnya mana? Buktinya mana? Sekarang abad 21 ndul. Ngerti nggak kamu? Mukalaf IQ-nya tiarap. Ngerti nggak? Sekarang abad 21. Pak, tapi kami ini bisa mengumpulkan Alkitab Arab tapi sekitar tahun 1300, 1200. Itu Alkitab Arab tercemar Tritunggal. Ingat, semua yang produk antara 325 sampai 1956 itu semua tercemar. Mau yang namanya Yunani kayak mau yang namanya Ibrani kayak semua tercemar. Karena Alkitab yang asli diumpetin
oleh para turunannya, anak, cucu, cicit, cuit dari penulis-penulis Alkitab, karena di luaran terjadi masa kekelaman, yaitu munculnya mahasesat, ya, Konsili 325. Lalu para anak, cucu, cicit, cuit dari penulis-penulis Alkitab, baik PL maupun PB, ya, tidak mau terima. Di luar sana ajarannya menyimpang semua, tercemar dengan Tritunggal. Lalu diumpetin, terutama ya di goa-goa di Laut Mati. Nanti ditemukan sebagai The Dead Sea Scroll itu. Tetapi para tokoh-tokoh Tritunggal, penyembah Bapak Iblis, ya toh, berkoar-koar. Ada kodek Sinaiticus, kodek Kaskus. Kodek itu kode togel, suara tokek, tak kasih tahu. Itu semua adalah kitab-kitab tercemar karena dia tidak bisa mendapatkan Alkitab asli yang disimpan oleh para cucu, cicit, cuit dari penulis-penulis Alkitab. Ya, semua rasul itu Kristen, jadi cucu, cicit, cuitnya Kristen semua, nggak ada yang Katolik, nggak ada yang Protestan. Nah, sementara di luar beredar Katolik dan Protestan, ya dia simpen itu Alkitab. Dari 325 mungkin sekitar tahun 300 ya, atau 200 sekian, abad kedua, abad ketiga lah. Lalu sampai nanti 1947, 1956 lalu muncul Go Internasional kedua dalam bahasa Inggris, itu dia. Lalu Alkitab yang asli dibawa ke surga, Wahyu 11 ayat 19. Very clear toh? Jadi Ndul, sudah ada Alkitab bahasa Arab terjemahan sekitar abad 1 sampai 2. Kalau kamu nuntut buktinya mana? Ini abad 21, Ndul. Ya. Udah gitu beredar Alkitab tercemar. Jadi kalau kamu mendapatkan Alkitab Arab tahun 1200 sekian, dipastikan itu Alkitab tercemar. Ngerti? Tercemar apa, Pak? Tercemar Tritunggal. Tercemar Tritunggal, tercemar Tanak, tercemar Talmud. Makanya muter-muter pakai kata Elohim, Adone, Hashem, Yehova, ya toh, Tritunggal, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, apalagi segitiga nanti terus itu, ya. Mulai dari yang namanya itu sampai Martin sampai John Calvin, ya. Lutheran, yaitu Martin Luther, ada John Calvin, semua begitu sampai nanti Go Internasional kedua pakai bahasa Inggris, itu dia yang sekarang Alkitab sekarang. Very clear ya, Ndul, ya. Mukalab IQ-nya tiarap, ya. Ya, saya memang gregetan kepada para mukalab yang IQ-nya tiarap, ya. Jelas ayat Alkitab menulis kok. Paulus itu salah satu dari 9 nabi yang dipilih di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru nabinya ada 9. Ngerti nggak kamu, Ndul? Ya. Ya. Tan Hoinai ini, ya. Tan Hoinai kenapa mirip sama HTD, ya? Ya, saya HTD, ya. Gini Bapak Ibu Saudara, kemarin saya ketemu sama mama saya waktu itu, ya. Mama saya ngasih tahu, namamu itu sebenarnya Tan Hoinai. Mamaku sudah umur 85. Jadi saya menghormati dia, saya sering memakai nama Tan Hoinai. Ya, itu original name saya itu Tan Hoinai, tapi proper name, nama yang resmi saya Henry Tandianta. HTD itu nama resmi di KTP, tapi original name saya itu Tan Hoinai. Begitu saja. Pantes sama, Pak, ya toh. Ya, clearnya very clearnya sama gitu. Ya seperti itu, ya. Ndul itu siapa, Pak? Ya para mukalab itu kan keluar melulu toh. Tidak mungkin ada Alkitab bahasa Arab. Terjemahan bahasa Arab itu baru muncul 1200 sekian. Mbok baca Alkitab itu loh. Memang yang dibaca oleh mereka itu Alkitab tercemar, ya. Tritunggal, segitiga, para mukalab itu yang dibaca Alkitab tercemar. Mereka bisa loh di doktrin Perjanjian Lama itu jiplak Tanak. Logika dari mana, Ndul? Ya, Perjanjian Lama itu makanya Nathanael disebut orang Israel sejati toh. Nathanael itu Israel sejati. Kenapa? Dia baca Alkitab yang Perjanjian Lama, bukan baca yang Tanak dan Talmud. Ya.
Ya, kalau kami yang dibaca Israel sejati, baca perjanjian lama, nggak ada hubungannya sama Tanak, nggak ada. Tanak itu jiplak perjanjian lama, malah dibalik, dan mereka percaya loh, ya, Tritunggal lah, segitiga lah, mukalaf itu percaya bahwa perjanjian lama itu jiplak Tanak. Yang terjadi kebalik, Yesus saja berkata, kamu menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Tanak dan Talmud itu baru muncul era jeda, ya, setelah Maleaki mati, ya, ada masa 400 tahun. Mereka menjiplak lalu dipelintir-pelintir, makanya ada Elohim, ada Adonai, ada Hashim, ada Yehova, lalu ada Tritunggal, lalu ada dan lain sebagainya. Very clear, jadi valid, ya. Alkitab terjemahan bahasa Arab sudah ada sejak abad 1 sampai 2. Ayat Alkitabnya bertaburan. Begitu ya, Ndul. Jangan cuman keluar-keluar bau mulut, ya, cuman pamer IQ-mu tiarap. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.